Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Waningrum, Ketua Kelompok dari Kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari Apriani Dwi Lestari, Juliana Anggraini, Marlin Dolen, Sri Wahyuningrum, dan Oktaviandra Yudhistira. Kali ini kelompok kami akan membawakan tentang Omnibus Law dalam perpajakan. Apa itu Omnibus Law? Secara terminologi, banyak literatur menyebutkan kata omnibus berasal dari bahasa Latin, yang artinya untuk semuanya. Mengutip Black's Law Dictionary, omnibus memiliki makna untuk semua, mengandung dua atau lebih, dan seringkali diterapkan pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari satu subjek umum. Secara umum, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan atau mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada untuk menyasar satu isu besar. Selanjutnya akan dibawakan oleh Apriani. Omnibus Law di dalam bidang perpajakan. Omnibus Law di bidang perpajakan hanya berisi 28 pasal yang mengamandemen 7 undang-undang, yaitu UU PPH, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintahan Daerah. 28 pasal diharapkan akan terdiri dari 6 kluster isu yang dibahas. 1. Klaster pertama tentang cara meningkatkan investasi melalui penurunan tarif pajak, pajak penghasilan atau PPH, badan dan PPH bunga. 2. Klaster kedua, sistem teritorial, yaitu bagaimana penghasilan dividen luar negeri akan dibebaskan pajak, asalkan diinvestasikan di Indonesia. Untuk warga negara asing atau WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban perpajakannya khusus untuk pendapatannya di dalam negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juliana. Dipersilahkan. Yang ketiga, klaster ketiga mengenai subjek pajak orang pribadi atau OP ini membedakan WNA atau warga negara asing, warga negara Indonesia atau WNI. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri 183 hari, mereka bisa berubah menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi tidak membayar pajaknya di Indonesia. Untuk orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, mereka menjadi subjek pajak di dalam negeri dan membayar pajaknya di Indonesia dari penghasilan yang berasal dari Indonesia. Yang keempat, klaster keempat tentang cara meningkatkan kepatuhan perpajakan, yaitu mengatur ulang sanksi dan imbalan bunganya. Sanksi perpajakan selama ini, jika telat bayar, kurang bayar, atau mereka melakukan pelanggaran, maka sanksinya adalah bunganya cukup tinggi 2% sampai dengan 24 bulan, sehingga suku bunga bisa mencapai 48%. Sekarang menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar, ditambah sedikit sanksi administrasinya. Diharapkan wajib pajak atau WP merasa lebih patuh kepada undang-undang juga dari pengkreditan pajak masukan, terutama untuk barang-barang pertanian. Selanjutnya akan dibawakan oleh Marlin. 5. Klaster kelima untuk ekonomi digital, yaitu pemajakan transaksi elektronik yang dibuat sama dengan pajak biasa. Yang keenam, klaster keenam adalah insentif-insentif pajak seperti tax holiday, super deduction, tax allowance, kawasan ekonomi khusus, PPH untuk surat berharga, dan insentif pajak daerah dari Pemda. Tujuan klaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, adanya klaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam Undang-Undang Februari 2020. Perubahan Undang-Undang dalam klaster perpajakan di Undang-Undang Cipta Kerja lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem investasi. Harapannya, ada kepastian hukum bagi pelaku usaha atau investor untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia, pada akhirnya menciptakan daya beli masyarakat dan menggerek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Okta.
Ranah perpajakan yang disentuh oleh rancangan Omnibus Law. 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. 2. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. 4. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemda, yang terpengaruh atau yang dipengaruhi oleh undang-undang ini. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, pertama, lewat RUU Omnibus Law terlihat bahwa pemerintah Indonesia serius untuk memberikan kelegaan badan usaha untuk berkembang dan berusaha sebesar-besarnya di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mendorong pemilik modal tersebut untuk turun serta berpartisipasi dalam meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan SDM lewat bentuk-bentuk insentifnya. 2. Salah satunya terkait pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh, badan yang diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk 2020 sampai 2021, lalu penurunan tarif PPh badan menjadi 20% pada 2023 dan seterusnya, serta tarif 3% lebih rendah untuk wajib pajak yang go public. 3. Selain soal PPN, kewajiban terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, khususnya penunjukan subjek pajak luar negeri atau SPLN, juga dicantumkan dalam UU Ciptaker. Demikian akhir presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.